semuanya, masih bersama saya Yuni. Hari ini bukan ngomongin parfum, sekali-sekali, selang-seling ngomongin skincare atau makeup ya. Eee, Hari ini saya baru pulang kerja, terus langsung makan tadi lapar, terus ini masih musim panas ya, bulan Agustus. Musim panas di Prancis ini, khususnya di daerah saya, agak-agak berbeda karena lebih banyak hujannya, tapi hari ini lagi panas panas panas, dan ini kulit saya mengkilap. Sebagai info, kulit saya itu kombinasi ya, dan walaupun usia udah di atas 40 tahun, tetap aja ya kombinasinya masih bikin ngerepotin. Artiannya kalau musim panas ya agak-agak ke oily gitu ya, berminyak. Terus kalau musim dingin ya mulai agak-agak butuh hidrasi. Oleh karena itu kadang-kadang agak susah mau pakai, skincare yang mana gitu. Kalau misalnya agak lebih berat dikit aja, jadi bisa timbul jerawat atau komedo. Terus terlalu ringan juga kadang-kadang, kurang apa ya, kurang bikin melembabkan. So, agak-agak susah kalau punya, kulit kombinasi seperti saya. Mungkin kalian ada yang sama seperti saya ya. Nah, hari ini yang mau saya, omongin, satu, apa ya, lip oil. Lip oil dari Tirtir. Udah beberapa bulan ini saya lebih banyak beli skincare, kebanyakan skincare sih daripada makeup ya, karena makeup juga saya udah sangat-sangat jarang beli. Nah, lebih ke skincare dan beralih mungkin karena inflasi juga, harga apapun itu mulai naik, akhirnya saya beralih ke, produk-produk atau brand-brand Korea. Dan langganan saya kalau beli, produk-produk skincare Korea itu di yesstyle.com. Nah, salah satunya ini, lip oil dari Tirtir. Nah, kenapa? Karena biasanya saya pakai lip balm ya, yang stick gitu. Udah berapa kali lip balm merek tertentu, khususnya sih, kebanyakan, yang di sini ya, brand-brand yang saya dapetin di Perancis, itu, kebanyakan kurang bikin, kulit bibir saya lembab. Sebagai info dari dulu, dari zaman saya gadis, cilah remaja, memang saya punya, kulit bibir yang sangat-sangat kering. Jadi tiap hari itu pasti, ngelupasin, kulit bibir. Karena walaupun udah pakai lip balm, tetep aja ada waktu di mana saya, kalau nyentuh, bibir tuh kayaknya ada dinding yang kaku banget gitu loh, kayak kertas yang kaku banget. Jadi, mau pakai lip balm juga agak-agak susah untuk, bikin lembut ya teksturnya. Jadi akhirnya dikelupasin, dan setelah dikelupasin tuh kayaknya, rasanya tuh lega karena kulit bibir udah mulai terasa, nyaman. Walaupun kadang-kadang sih ya, nggak jarang saya sampai berdarah-darah kalau ngelupasin kulit bibir, ya. Oleh karena itu, belakangan ini saya berpikir, kenapa nggak saya pakai mau, coba lip oil. Sebenarnya sih udah terbenak, apa namanya, kata oil itu minyak, yang terbenak di, otakku tuh, wah, kayaknya agak kurang nyaman gitu ya, namanya minyak diolesin ke bibir tuh kayaknya agak-agak kurang sreg gitulah. Tapi saya pikir kenapa enggak ya, sekali aja coba, akhirnya saya beli ini Tirtir lip, oil atau lip glow yang warna, rosy atau pink. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari botolnya, itu warna, lip oil-nya kayak merah gitu. Tapi kalau dibuka atau olesin di bibir atau di kulit itu nih pinky gitu. Nah, untuk harganya lumayan oke, lumayan terjangkau, 10 euro. Mana ya? Ini dia. Namanya Tirtir My Glow Lip Oil. Oke. Dia itu sekitar 9 atau 10 euro, tergantung kadang-kadang diskonnya berapa persen. Dia itu ada 4 4 varian, honey, rosy ini yang saya beli, terus lavender dan mint. Kalau honey itu untuk the dry lips, kulit kering katanya, rosy untuk dull lip color, untuk bibir yang butuh glowy, yang butuh, warna sehat sedikit ya. Lavender itu untuk, healing for the sensitive lips, kalau punya, kulit bibir yang sensitif jadi bisa, bikin nyaman. Terus mint tentunya untuk bikin fresh ya, bibir terasa fresh gitu. Nah, dia sebenarnya ingredientnya apa sih? Apa sih?
mango seed butter. Itu ingredient utama, mango seed butter. Cuman kalau mau lihat ingredient lengkapnya sih banyak banget. Banyak banget. Tuh, segini untuk lip oil ini. Tapi saya nggak butuh listnya. Yang penting yang dirasakan di bibir saya itu gimana. Nah, setelah pakai kurang lebih separuhnya ya, nyaman. Nah, pokoknya botolnya begini. Ini kalau nggak salah berapa ya? Ukurannya itu sekitar 5 kalau nggak salah. Ya, 5,7 ml. Seperti ini ya. Terus seperti yang kalian lihat tadi, aplikatornya tuh tebal, lebar. Kalau saya swatch tuh, jadi agak pinky-pinky transparan gitu. Nah, tadi ini masih moist ya, masih melembabkan. Walaupun saya tadi dibawa makan, walaupun warnanya udah hilang, cuman ini masih lembab. Nah, nah, ternyata saya suka dengan lip oil dari Tir-Tir ini. Kenapa? Karena dia nggak seperti yang saya bayangkan kayak tekstur minyak gitu ya. Ini menurut saya lebih ke tekstur lip gloss tapi yang lebih kental lagi gitu loh. Jadi enak banget, lebih nyaman. Bisa dibilang lebih nyaman dibanding lip gloss. Jadi buat kalian yang bibirnya kerasa pucat, kering, butuh sedikit warna tapi nggak mau pakai lip gloss, nggak mau pakai lipstick, nggak mau pakai lip balm yang berwarna, ini bisa. Benar-benar warna pinknya itu transparan. Tuh. Dan sejak saya pakai ini, dimana saya setiap hari itu ngelupasin kulit bibir, bisa berkurang. Bisa dibilang per 2 atau per 3 hari sekali saya ngelupasin kulit bibir. Jadi benar-benar membantu, benar-benar melembabkan kulit bibir saya. Oke kan? Udah harganya menurut saya lumayan affordable, lumayan murah, 5,7 ml, warnanya oke, teksturnya oke, so benar-benar buat saya oke banget. Oleh karena itu baru-baru ini saya order lagi, cuman saya beli yang honey. Oke, nanti saya mau coba apakah benar-benar sama apa yang saya rasakan dengan Rosy ini ataukah beda ya hasilnya, atau apa yang saya rasakan di bibir saya, nanti aja. Belum nyampe. Karena memang kalau saya order di yesstyle.com itu dari Hong Kong ke Prancis ini, atau tepatnya ke rumah saya, itu membutuhkan kira-kira 3 minggu ya. 2 atau 3 mingguan. Kemarin terakhir saya order nyampenya agak lamaan ya, 3 mingguan, mungkin karena Olimpik ya di Paris, so agak lama. Nah, terus yang mau saya omongin lagi, oh ya, sebenarnya sih sunscreen. Tapi sebelum ngomongin sunscreen, saya mau ngomongin skincare sebelum saya pakai sunscreen atau sunblock ya. Skincare yang lagi saya pakai, yang lagi saya coba, yaitu dari Nineless. Tentunya brand Korea juga. Ini yang Bibus, toner dan serumnya. Bibus ini 1% kojic acid, dua-duanya untuk toner dan serumnya 1% kojic acid. Terus selain itu juga pakai niacinamide dan adenosine, dua-duanya sama. Cuman untuk yang serumnya dia ada tambahan tranexamic dan panthenol, terus ascorbyl glukosid kalau nggak salah itu vitamin C ya, sama glutathione. Oke. Nah, so far ini belum habis sih, udah setengahnya. So far memang oke, cuman untuk sementara impresi saya, dia memang ada hasilnya, cuman kalian jangan terburu-buru. Ini hasilnya lambat laun ada ya, lambat laun ada. Jadi kayak siput gitu. Lama-lama memang pelan-pelan kesannya, tapi makin lama makin kelihatan hasilnya sedikit demi sedikit. Jadi buat kalian yang terburu-buru pengen seminggu 2 minggu ngeliat hasilnya, enggak. Tapi ini lumayan oke ya. Kenapa saya pakai ini? Nineless Bibus 1% kojic acid. Karena saya ya itu tadi, karena punya kulit kombinasi, apalagi di musim panas ini jadi lebih berminyak. Karena
berminyak itu, kelebihan minyaknya itu jadi bikin kulit pori-pori itu tersumbat. Jadi kadang-kadang ada jerawat terus jerawat sih 1 gitu ya, 2, cuman ada juga komedo, khususnya komedo hitam yang saya nggak suka tuh, yang lebih menurut saya ya, yang lebih susah untuk dihilangkan. Terus tentunya jerawat, itu kan, ada bekasnya, setelah, jerawatnya hilang pasti ada bekasnya, apalagi kalau kita ngorek-ngorek itu kan bekas kulit, bekas jerawatnya di kulit tuh kelihatan, kayak kalau di saya sih ya, ke apa sih namanya, kecoklat-coklatan, tuh. Oleh karena itu saya pakai itu. Untuk sementara ya seperti itu. Ada hasilnya cuman ya butuh kesabaran, oke. Terus, nah karena musim panas tentunya sunblock atau sunscreen itu jangan lupa. Walaupun tiap tahun sekarang mungkin sejak beberapa tahun belakangan, saya lupa ya tepatnya, sejak beberapa tahun belakangan saya udah full setiap tahun, entah itu winter walaupun mungkin nggak begitu berguna, tapi tetap saya pakai. Tiap tahun saya pakai, tiap hari saya pakai. Jadi sistematik gitu ya. Kalau misalnya bulan ini nggak pakai, musim ini nggak pakai, takutnya tuh kebablasan gitu malesnya. Jadi saya pokoknya tiap hari, tiap tahun pakai. Nah, yang mau saya ngomongin, walaupun di sini saya ada beberapa sunscreen, tapi di video ini saya mau ngomongin sunscreen dari L'Oreal ya. Khususnya buat saya yang lagi pengen menghindari atau memudarkan flek-flek bekas jerawat tadi, atau mungkin flek-flek dari sinar matahari, melasma. Oleh karena itu saya butuh ingredient yang bisa menghilangkan atau memudarkan flek-flek tersebut. Jadi saya butuh niacinamide atau vitamin C. Dan kedua ingredient tadi itu juga bikin mencerahkan muka atau kulit, jadi bikin kayak agak glowy gitu kan. Nah, ada 2 dari L'Oreal ya. Yang satu itu Revitalift Clinical Fluid Anti UV. Jadi ini vitamin C. Terus yang satunya Bright Reveal Fluid Anti UV, niacinamide. Dua-duanya kira-kira hampir 20 euro. Ya. Nah, detailnya ini pokoknya vitamin C, sama juga vitamin E, terus gliserin dan asid hyaluronik. Oke, jadi selain vitamin C antioksidan, mencerahkan, vitamin E juga dia juga ada unsur melembabkannya dari gliserin dan asid hyaluronik tadi. Tuh. Kalau yang satunya lagi Bright Reveal ini Bright Reveal yang paling terakhir ya kalau nggak salah ya. Dia itu saya nggak begitu hafal. Tapi Bright Reveal ini tentunya niacinamide, LHA yaitu eksfoliasi ya. Terus ada vitamin E-nya juga, apalagi? Itu ya. Pokoknya niacinamide untuk memberikan glowy tadi. Dan tentunya memudarkan flek-flek di wajah. Vitamin E dan LHA. So, dua-duanya oke banget. Jadi kalau saya belakangan ini summer ini ya selang-seling pakainya. Ya, besok pakai ini, besoknya pakai ini gitu loh. Atau kalau mau touch up bisa berbeda. Bedanya menurut saya, kalau yang Revitalift ini ya itu lebih cair. Jadi kalau dioles tuh agak runny gitu. Ya, mungkin agak sedikit warna kuning karena memang dari vitamin C ya, teman, sedikit banget. Tapi jangan khawatir, di muka nggak bakalan seperti itu. Tuh. Nah, kalau yang untuk Bright Reveal, dia itu ya walaupun agak runny di sini, cuman kalau oleskan ke muka tuh nggak begitu cair banget. Terus bedanya, kalau diusap-usap dia itu lebih kental dibanding yang Revitalift tadi. Lebih kental. Saya lebih suka secara pribadi lebih suka yang ini, Bright Reveal ini. Walaupun dua-duanya hasilnya menurut saya sama ya, hampir sama oke-nya, bikin glowy. Terus ya itu tadi sama-sama mencerahkan atau memudarkan flek. Tapi saya lebih suka ini, mungkin kalau pakai yang Bright Reveal ini teksturnya enak, kenyal gitu. Jadi kalau udah menyerap di kulit tuh terasa lebih nyaman, terasa lebih kenyal.
Ini saya belum touch up sunscreen. Agak kemerahan karena tadi keluar. Nah, ini seharian nih kulit kombinasi saya jadi begini di musim panas. Glowy kan? Glowy-nya dari apa namanya? Dari skincare ditambah minyak. Jadi tambah glowy. Dan kalau saya pulang kerja, saya touch up. Walaupun kadang kebanyakan sih nggak pakai tisu karena memang nggak ada. Jadi ya touch up gini aja. Ini saya pakai foundation dari Sephora yang glow itu, nggak pakai bedak tabur. Tuh. Ini yang bright reveal. Jadi fine-fine aja kalau touch up sunscreen, walaupun kita udah make upan segala macam. Saya juga sebenarnya sih make upnya juga atau foundationnya juga saya pakainya selalu nggak banyak, tipis-tipis. Tuh. Nah, ini yang Revitalift. Tuh, turunnya lebih cepat. Dan dia pas dioleskan gitu, emang kerasa ringan, tipis, kayak cairan gitu aja. Tadi kan kalau yang bright reveal kan kental gitu, lebih padat pas dioleskan ke muka. Beda teksturnya, tapi hasilnya sama-sama oke. Jadi dua-duanya ini patut saya punya, patut dibeli lagi. Oke, gini aja ya untuk ulasan atau cerita mengenai skincare, dari lip oil, dari titir, terus tadi sekilas tentang Bibus dari Nine Less ya, buat kalian yang cari-cari skincare untuk mengeluarkan flek-flek dari jerawat atau melasma atau dari matahari, dan juga bukan skincare sih, sunscreen dari L'Oreal. Ciao.